Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Menghadapi Krisis. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, krisis rasa-rasanya sudah begitu bersahabat dengan kita. Kita hidup di suatu era yang katanya multidimensi krisis, berbagai macam bentuk krisis gitu Pak Paul. Namun sekarang masalahnya ini kan harus dihadapi ya. Nah itu, apakah semua orang itu dilanda krisis atau bagaimana, itu apa yang Bapak bisa sampaikan? Pertama-tama kita ingin melihat sebetulnya apa sih krisis itu ya Pak Gunawan. Sebab memang kata krisis itu tuh kata yang subjektif. Jadi berbobot pribadi ya. Buat seseorang misalkan kebakaran kantornya bukanlah krisis. Buat orang lain, kebakaran kantor itu krisis yang besar. Buat seseorang bertengkar dengan istrinya atau suaminya bukanlah krisis. Tapi buat orang yang lain itu adalah krisis. Jadi kita perlu jelas apa itu krisis. Krisis dapat kita definisikan sebagai problem yang berat sehingga menguras sumber daya kita. Dengan kata lain, kita benar-benar merasakan bahwa kita sudah kehilangan akal, kehilangan tenaga untuk bisa mengatasi problem yang besar itu. Nah, jadi dengan kata lain, definisi ini juga kita bisa katakan definisi yang subjektif. Apakah kita akan menghadapi krisis? Saya kira iya. Akan ada hal-hal yang besar yang akan menguras sumber daya kekuatan kita itu, sehingga kita merasakan kita benar-benar telah kehabisan akal dan tenaga untuk bisa melewati problem itu. Bentuknya bisa memang berbagai bentuk macam ya. Kita misalkan kehilangan pasangan hidup kita kehilangan orang tua kita harus merawat orang tua kita yang terkena penyakit yang menahun dan harus dirawat di rumah kita, atau anak kita berbelok iman, meninggalkan imannya, nggak percaya lagi kepada Kristus sebagai juru selamat dan sebagainya. Nah itu adalah krisis-krisis yang besar yang mungkin saja menimpa kita. Bapak, tapi ada orang tertentu yang sedikit-sedikit merasa memang wah krisis begitu. Apa yang membedakan ya? Ada orang yang agak kuat, ada orang yang enggak gitu. Betul. Maka tadi saya menggunakan satu istilah yaitu sumber dayanya ya. Ada orang yang sumber dayanya tipis, ada orang yang sumber dayanya tebal. Yang sumber dayanya tipis ya akan cenderung mengalami krisis demi krisis di hidupnya. Nggak tahan. Betul. Iya. Supaya pembicaraan ini kita lebih jelas lagi gitu, apakah di Alkitab itu ada satu contoh kasus khusus tentang seseorang yang mengalami krisis gitu Bapak? Ada Pak Gunawan. Salah satunya adalah Daud, dan ini akan kita fokuskan. Di 2 Samuel kita akan bisa melihat perkembangan hidup Daud di paruh kedua dari kehidupannya. Di paruh pertama di 1 Samuel kita bisa melihat Daud dikejar-kejar oleh Saul. Nah di 2 Samuel lah kita bisa membaca akhirnya pergumulan Daud itu selesai. Dia diangkat menjadi raja. Nah 10 pasal pertama dari kitab 2 Samuel berisikan kejayaan atau kemenangan Daud. Dia berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lainnya. Dia menjadi raja yang populer sekali. Tapi 10 pasal berikutnya memuat kisah kehancuran atau kejatuhan Daud. Diawali dengan perzinahannya dengan Bathsheba di pasal 11, terus diikuti dengan krisis demi krisis. Anak laki-lakinya
meniduri adik perempuannya, yaitu Amnon meniduri atau memperkosa Tamar, adik tirinya. Kemudian Absalom marah, Absalom kakak kandungnya Tamar membunuh Amnon. Setelah itu Absalom melarikan diri, Absalom kembali lagi, Absalom marah kepada Daud karena kurang diperhatikan, membakar ladangnya Yoab. Krisis demi krisis menghantam keluarganya. Akhirnya Absalom memutuskan memberontak. Daud harus lari dari Yerusalem, tapi akhirnya Daud kembali dan berhasil memenangkan pertempuran dengan Absalom. Tapi setelah itu ada lagi pemberontakan ya, dengan Shiba, tapi bisa ditumpas juga. Jadi suatu belahan hidup yang penuh dengan krisis, dan itu harus dilalui oleh Daud. Ya, kalau kita melihat kisah Daud, memang kan ada krisis, yaitu yang timbul atau yang menimpa Daud itu karena memang kesalahannya sendiri, ulahnya sendiri. Misalnya dia menikahi Bathsheba dan sebagainya gitu. Tetapi kan juga ada krisis yang timbul tanpa dia sebenarnya bukan kesalahannya ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia sudah begitu baik terhadap Saul, tapi toh tetap dia dikejar-kejar gitu Pak Paul. Itu bagaimana? Betul. Jadi saya akan membagikan 5 prinsip di sini Pak Gunawan untuk menghadapi krisis. Prinsip pertama selalu adalah kita bertanya, apakah krisis yang sedang terjadi ini merupakan alat Tuhan untuk mendisiplin kita? Kita harus jelas hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tahu status relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita telah berdosa dan mungkin ini adalah ganjaran Tuhan. Dalam kasusnya Daud dengan Saul, Daud jelas tahu ini bukannya kesalahan dia, tidak ada dosa yang dia perbuatnya sehingga Saul ingin mengejar-ngejarnya. Ini adalah masalah Saul yang berdosa dan Daud menjadi korban dari perbuatan Saul yang berdosa itu. Dan dia tahu jelas itulah posisinya. Maka Daud tidak melangkah keluar dari jalur. Dia berkesempatan 2 kali membunuh Saul tapi tidak dilakukannya. Nah, dengan kata lain, pertanyaan pertama itu kita mesti jawab dengan jujur. Kadangkala Tuhan mengganjar kita. Tuhan sedang mendisiplin kita. Kadangkala Tuhan sedang memurnikan kita karena kita mulai kotor, kita mulai tercemar. Nah, dalam waktu-waktu itulah Tuhan intervensi, Tuhan memukul kita, membakar kita, memurnikan kita. Dan itu menyakitkan. Nah, tapi kalau kita tahu memang itulah yang Tuhan lakukan, kita bisa terima. Kita tahu Tuhan yang memukul, maka Tuhan akan menyembuhkan. Tangan yang sekarang sedang Tuhan pakai untuk mendisiplin kita adalah tangan yang Tuhan akan pakai untuk juga memulihkan kita. Tapi apakah kita bisa generalisir gitu Pak? Soalnya setahu saya ada aliran tertentu yang menganggap kalau orang sedang tanda kutip jatuh, entah bangkrut, entah ada masalah, pokoknya krisis lah begitu. Itu pasti kamu sedang berdosa, ayo cepat kamu harus mengakui dosamu ke hadapan Tuhan. Nggak peduli dia sebenarnya nggak ada masalah dengan dosa gitu. Tapi seringkali disudutkannya seperti itu Pak. Bagus sekali masukan ini Bu Ulan. Jadi kita mesti berhati-hati ya, jangan sampai terlempar ke ekstrem yang satunya. Sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Bukan, jadi kita mesti jujur, membuka diri di hadapan Tuhan, dan sudah tentu kita ini nggak sempurna, ada kesalahan. Tapi kita mesti jujur apakah Roh Kudus ya, yang ada dalam hidup kita, menunjukkan kepada kita, kamu berdosa, dan inilah dosa kamu. Jadi kalau itu yang Tuhan lakukan, kita akui. Dan biasanya itu akan berbentuk seperti ini Bu Wulan, yaitu berkali-kali melewati proses waktu. Enggak hanya sekali saja muncul kamu berdosa, enggak, tapi memang melalui proses waktu kita makin diyakinkan ini yang Tuhan sedang lakukan, kamu salah. Atau kita tahu waktu kita melakukannya dulu itu tuh Roh Kudus sudah menegur kita, kamu salah, kamu jangan melakukannya. Kita enggak dengarkan suara Roh Kudus, kita tetap lakukan. Nah, akhirnya kita sekarang sedang menuai akibat perbuatan dosa kita. Nah, kalau itu yang terjadi, seperti Daud ya, dia datang kembali kepada Tuhan. Waktu dia lari dari Yerusalem, ya Imam Sadok membawa-bawa tabut perjanjian. Dia suruh kembalikan Pak, tabut perjanjian itu. Dia berkata, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota.
Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka Ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika Ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi dia menerima konsekuensi. Tuhan mungkin gak berkenan kepada dia karena dosanya dengan Bathsheba itu. Jadi udah dia terima apapun. Ya, tapi jangan sampai kita mencari-cari dosa, kemudian melebih-lebihkan saya dosa ini. Nah itu juga nggak tepat ya. Ya, justru pada saat seseorang mengalami krisis, sebenarnya dibutuhkan dia makin mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban itu tadi, Pak. Betul sekali. Dia harus akhirnya tergiring lebih masuk ke dalam poros relasi dengan Tuhan itu. Dia benar-benar menatap kembali ke Tuhan dan tanya, Tuhan, apakah ada yang memang telah saya lakukan yang tidak berkenan kepadamu? Jika ada, tunjukkan kepadaku. Ya, karena seringkali reaksi spontan kita itu justru marah sama Tuhan itu. Saya ini tidak salah apa-apa kok. Tuhan itu membiarkan saja saya mengalami ini. Nah, misalnya itu, di PHK dari suatu pekerjaan itu, Pak. Betul. Nah ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu ini Pak Gunawan. Fokuskan pada masalah yang sebenarnya. Yaitu prioritaskan tindakan yang harus diambil. Saya mau menggarisbawahi kata fokuskan ini. Karena gini, kita cenderung bergeser ya dari perspektif yang semula itu tuh. Misalkan kita tahu memang ini tidak ada kaitannya dengan siapa-siapa. Ini adalah situasi. Nah, udah kita lihat ini adalah situasi. Misalkan krisis yang terjadi tahun 98 itu, krisis moneter. Memang kondisi di Asia memang sedang buruk, akhirnya menjatuhkan kondisi kita juga secara finansial. Ya udah terima. Kita nggak usah melihat ke kiri ke kanan mencari kambing hitam, menyalahkan siapa. Nah, kadang-kadang itu yang kita lakukan. Kita lepas fokus. Atau kita lepas fokus dalam pengertian kita memakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita pakai cara-cara dunia. Uang Anda tidak dikembalikan. Kita pakai tukang pukul. Kita pakai preman untuk ancam orang itu. Kembalikan uang kita. Jangan. Meskipun uang kita tidak kembali, jangan gunakan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita lepas fokus. Jangan sampai lepas fokus. Nah ini yang sering kali terjadi. Seperti tadi Pak Gonal ungkapkan, kita marah kepada Tuhan. Nah reaksi spontan kita, kalau kita sakit kita marah kepada Tuhan, itu memang alamiah. Tapi terus menerus kita salahkan Tuhan. Nah saya kira kita mulai lepas fokus juga. Fokus utamanya adalah kita terluka, kita sedih. Karena kita kehilangan misalnya. Tapi kita lebih baik ya ngakui kita sedih, kita terluka. Daripada menutupi kesedihan itu dengan kemarahan. Jadi lihat duduk masalahnya. Lihat perasaan yang sebenarnya. Lihat apa yang Tuhan inginkan. Dan fokuskan pada itu. Jangan bergeser perspektif kita. Apa berkaitan dengan fokus dengan satu masalah atau satu perasaan tertentu gitu ya. Saya teringat waktu kasus yang 98 itu, krisis moneter kan ininya hantamannya cukup besar sekali gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang mengalami kebangkrutan sangat terpukul gitulah, dolarnya habis segala macam, dan saya mendengar itu ada yang sampai gila begitulah, depres sekali begitu. Misalnya dia memang mungkin terfokus hanya pada satu perasaan kali ya, sedih sampai benar-benar sampai titik nol mungkin istilahnya begitu. Nah kalau kayak begitu berarti salah juga dong Pak Paul. Iya, saya kira dia lepas fokus dalam hal itu ya. Dia lepas fokus dalam pengertian dia lepas perspektif Tuhan itu lebih besar daripada perusahaannya. Iya, perusahaannya habis, iya, uangnya misalnya juga habis, tapi Tuhan lebih besar daripada perusahaan itu. Bahwa akan ada jalan lain yang nanti Tuhan akan bukakan. Nanti akan ada cara Tuhan untuk memelihara dia. Mungkin dia tidak akan sekaya dulu. Mungkin itu. Tapi nggak berarti Tuhan berhenti memelihara hidupnya. Tuhan akan mencukupinya dengan cara Tuhan.
yang memang belum terbayangkan olehnya sekarang. Jadi sekali lagi fokus kita harus tepat. Ya, kita mesti melihat Tuhan mampu memelihara kita. Udah, kita tetap fokuskan pada itu saja. Jadi di tengah-tengah kemelut itu, seseorang yang mengalami krisis, Pak Paul, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan fokus yang tepat pada masalah itu? Saya kira memang ini bermacam-macam dimensi ya. Tapi sebagai prinsipnya adalah kita mesti menelusuri pertama-tama penyebabnya. Kenapa kok problem itu terjadi? Dan kita bisa berpikir jernih menunjuk ini penyebabnya. Bukan semau-maunya, semena-mena, enak saja menghitamkan. Enggak, kita tahu penyebabnya apa. Kedua, kita mau fokus juga pada cara yang Tuhan sudah tetapkan, yang berkenan kepadanya. Jangan pakai cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetapkan juga arahnya, targetnya kemana. Nah, kita tetapkan targetnya ke sana. Saya tahun 95-96 dalam hidup pernikahan saya mengalami krisis dengan istri saya. Hubungan saya sama istri saya mengalami konflik. Sehingga 2-3 kali seminggu kami bertengkar terus begitu. Nah, yang saya lakukan adalah pertama-tama saya menyadari saya nggak bisa melayani dalam kondisi seperti ini. Saya nggak bisa memberikan ceramah tentang keluarga waktu keluarga saya sendiri sedang bermasalah. Jadi saya menolak untuk menerima ceramah-ceramah keluarga pada tahun-tahun itu. Tapi setelah melewati fase itu, tetap rumah tangga kami belum mengalami perbaikan. Kami akhirnya putuskan kembali lagi ke Amerika saat itu. Kami mendapatkan konseling selama 3 bulan di sana untuk mengutuhkan kembali relasi nikah kami. Nah, apa yang kami pikirkan saat itu? Kami mencoba benar-benar memprioritaskan apa yang harus kami lakukan. Tindakan yang paling tepat sekarang apa ini nih? Yaitu kami harus bereskan rumah tangga kami dulu. Nah, setelah itu beres, nanti baru lihat lagi Tuhan membuka jalan apa. Saat itu saya tidak tahu apakah saya akan kembali lagi ke sini. Tapi setelah 3 bulan Tuhan bereskan pernikahan kami. Kemudian istri saya sendiri setelah itu bersedia kembali lagi ke sini. Anak-anak saya juga bersedia kembali lagi ke sini. Kami putuskan kembali. Jadi, ya, tahu penyebabnya dengan jelas, tahu caranya yang Tuhan kehendaki, dan tahu arahnya, targetnya, solusinya apa tuh yang harus kita lakukan, tindakan apa harus kita ambil. Fokus pada itu saja. Apakah ada prinsip yang lain, Bapak? Prinsip yang lain adalah hadapi krisis bersama-sama. Ini prinsip ketiga ya. Daud mempunyai lingkaran sahabat yang terus bersama dengan dia, setia kepada dia. Ya, anak-anak Seruya itu tuh, Yoab, Asahel, mereka selalu setia mendampingi Daud. Dan saya kira dalam kebersamaan itulah Daud menemukan kekuatan ya. Jadi krisis akan lebih mudah kita hadapi kalau kita hadapi bersama-sama. Kalau kita suami istri, kita bersama-sama menghadapi. Misalkan anak kita yang lagi bermasalah, jangan tuding-menuding saling menyalahkan. Misalkan duduk masalahnya di luar diri kita ya, di luar keluarga kita. Fokuskan masalahnya di luar diri kita. Dan kita bersama-sama menghadapinya. Dan juga jangan ragu untuk meminta bantuan orang. Meminta bantuan doa dari teman seiman. Nah, kebersamaan itu tuh akan sangat menolong. Menghadapi krisis sendirian benar-benar akan meletihkan dan menguras energi kita dengan lebih cepat. Berarti penting sekali persekutuan-persekutuan Kristen itu untuk mendukung, menopang peristiwa-peristiwa seperti ini ya Pak Paul. Karena di dunia kan benar-benar berita pahitnya adalah lebih banyak teman kalau kita lagi senang, lagi nggak ada masalah, lagi nggak tertimpa musibah. Tapi begitu ada masalah, ya orang banyak kan menarik diri begitu. Betul. Kadang-kadang orang menarik diri karena nggak tahu harus berbuat apa Ibu Wulan. Nah, jadi kadang-kadang memang kita harus memberanikan diri juga meminta. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata meminta di sini Ibu Wulan. Karena kadangkala kita ini dalam krisis justru membuat musuh dengan orang. Misalkan dengan sanak saudara sendiri, dengan istri, dengan suami kita, dengan anak kita. Kenapa kita membuat musuh? Karena kita bukannya meminta, tapi menuntut. Nah, menuntut orang harus tahu, menuntut orang harus memberikan. Nah, akhirnya orang karena
menerima tuntutan seperti itu dari kita, nggak tahan. Malah menjauhkan diri dari kita. Maka kita mesti belajar merendahkan diri dan meminta ya. Saya membutuhkan ini. Saya ingin memohon kamu untuk bisa begini, begitu. Nah, memintalah dalam kondisi seperti itulah orang lebih berani dan lebih senang ya menolong kita. Nah, akibatnya kita akan menghadapi krisis itu bersama-sama, nggak sendirian lagi. Tapi kayaknya ada tetap perbedaan kali ya Pak. Walaupun kita meminta, orang lebih mudah bantu. Misalnya kita ketimpa musibahnya, misalnya kesedihan karena meninggal atau hal-hal seperti itu begitu. Tapi misalnya pas kita terlibat hutang atau hal-hal yang memang akan tanda kutip bisa merugikan orang itu nih kalau kita libatkan dia begitu. Kebanyakan terus orang menarik diri, wah saya nggak sempet nih, oh saya harus begini, itu nggak pernah ada kabar lagi begitu. Padahal waktu masa-masa tanda kutip misalnya kita lagi jaya dulunya, wah rajin datang ke rumah, minta tolong dan sebagainya, beda sekali Pak begitu. Betul, ada hal-hal yang memang orang akan takut dekat dengan kita. Karena takut mereka akan dirugikan. Ya udah, kita nggak usah minta, yang kita minta yang dekat dengan kita. Dan bisa minta ya dalam bentuk yang lebih netral, yaitu kita meminta doa, perhatiannya itu cukup kok. Ya, kadang-kadang nasihat-nasihat dari orang-orang dekat ini juga membingungkan malah gitu Pak Pol. Jadi membuat kita itu makin sulit keluar dari masalah itu sendiri. Bisa jadi, betul. Maka kita mesti ya jelas ya fokus kita apa tadi yang prinsip kedua itu tuh. Sehingga waktu orang memberikan nasihat juga kita tahu kok fokus kita apa itu. Iya, dan kadang-kadang krisis itu kan datangnya enggak satu-satu itu tetapi bersamaan gitu Pak Bos. Seperti aja kasus yang dihadapi oleh Ayub itu kan beruntun itu. Nah, itu seringkali juga kita mengalami hal seperti itu Pak. Walaupun tidak separah Ayub mungkin. Betul. Prinsip keempat ini Pak Gunawan, yaitu hadapi krisis satu persatu ya. Kadang-kala banyak ya datang pada saat yang bersamaan. Nah, kita mestilah melihat yang bisa kita hadapi sekarang ini apa. Yang bisa kita hadapi sekarang ini apa. Dan salah satu petunjuknya adalah mulai dengan yang kecil. Mulai dengan problem yang lebih sederhana. Kalau kita sudah selesaikan satu problem yang sederhana, kita akan merasa lebih kuat untuk menghadapi problem yang sedikit lebih besar. Jadi kita mulai dengan problem yang lebih sederhana ya. Saya ingat tentang Daud di sini. Waktu dia lagi lari dari Yerusalem, Shimei itu mengutuk Daud ya, memaki-makinya. Daud tidak membalas. Abisai ingin membunuh Shimei, tapi Daud bilang jangan, biarkan, nggak apa-apa. Nah, kenapa? Sebab memang fokus Daud jelas. Saat itu dia sedang menghadapi ancaman yang lebih besar kok, yaitu masalah dengan Absalom. Jadi krisis yang satu ini nih, Shimei memaki-maki dia abaikan, dia diamkan. Nah, memang penting sekali ya kita menghadapi krisis itu satu persatu. Jangan sampai kita akhirnya kacau, kalut, semua harus kita selesaikan pada waktu yang bersamaan. Enggak. Pilih satu dulu. Nah, itu yang kita hadapi. Tapi ada orang yang berprinsip gini Bapak, kalau yang besar bisa saya jinakkan, dia bisa selesaikan itu. Yang lain itu nanti otomatis akan selesai gitu. Memang bisa, nggak apa-apa. Jadi ini prinsip memang nggak kaku sekali. Kenapa tadi saya lebih gunakan prinsip umum, kalau bisa yang kecil dulu. Sebab kadang-kadang karena yang besar belum selesai, yang kecil-kecil belum selesai juga, kita jadinya tambah pusing. Begitu banyak yang belum selesai. Tapi kalau kita punya 9 masalah, 1, 2, 3 bisa kita selesaikan, yang kecil-kecil, kan tinggal 6 sekarang. Tinggal 6 berarti secara psikologis kita merasa, lebih ringan. Ya, memberikan kita dorongan untuk menyelesaikan yang lain-lainnya. Dan yang besar itu makan waktu biasanya lebih lama, dan nggak tahu kapan selesainya. Sehingga yang lain-lainnya jadinya tertunda. Bapak, orang yang sudah terlatih, maksudnya dari muda begitu, udah terlalu banyak krisis yang dia hadapi, apakah membuat dia jadi terlatih ya menangani krisis, atau ada kecenderungan lain justru lelah begitu loh. Hidup saya ini udah terlalu banyak, gila, dari kecil hidupnya susah sekali begitu. Dua-duanya betul Bu Wulan. Jadi orang yang terbiasa ya menghadapi krisis, ototnya akan lebih kuat, itu betul. Tapi kalau terlalu banyak krisis dan dia tidak ada waktu jenak untuk beristirahat, dia akan kehabisan tenaga. Dan itu akan menurunkan daya juangnya.
Jadi di sini penting sekali apakah ada jeda-jeda yang panjang di mana dia bisa mengambil napas. Kalau banyak waktu dia pernah ambil napas, nah dia bisa lewati lagi krisis berikutnya. Ya, Pak Paul, selain keempat prinsip itu tadi yang sudah Pak Paul sampaikan, apakah masih ada prinsip yang lain? Satu yang terakhir adalah ini, mintalah kasih karunia yang cukup untuk hari ini. Pada masa krisis yang berkepanjangan, kita nggak bisa memikirkan hari depan, minggu depan, tahun depan, nggak bisa. Kita hanya bisa melihat hari ini. Nah, mintalah anugerah Tuhan, mintalah matahari untuk kita pada hari ini. Nah, salah satu tindakan konkretnya adalah ini Pak Gunawan. Kita mungkin nggak bisa lepas dari krisis itu. Namun kita sejenak bisa beristirahat. Kita bisa keluar jalan-jalan dulu. Kita bisa senangkan hati kita selama 1 jam atau 2 jam. Nah, jangan sampai kita abaikan. Ya, 1-2 jam dalam 24 jam itu. Krisisnya akan terus berlangsung mungkin selama bulan. Tapi nggak berarti dalam 1 hari itu kita nggak bisa menghirup udara segar dan menikmati anugerah Tuhan. Atau contoh kasus di mana seseorang harus hidup dengan ayahnya atau ibunya yang sakit-sakitan. Dia capek sekali. Nah, dia harus punya waktu 1-2 jam dia bisa lepas. Dia bisa keluar. Dengan kata lain, dia perlu membangun sebuah ruang untuk dirinya sendiri. Di mana dia bisa untuk sejenak bebas dari tuntutan dan problem itu. Nah, itu pentingnya dia dapatkan 1-2 jam itu, atau dia dapatkan ruang kecil itu, dia akan lebih kuat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Pak Paul, ayat di Matius 6 apa bisa digunakan untuk menguatkan pendengar kali ya? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Betul sekali. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Betul. Jadi ya kita tahu berarti besok ada lagi, tapi akan ada lagi kekuatan Tuhan untuk hari esok. Ya, tetapi orang yang kehilangan pekerjaan, Pak Paul, itu sulit. Jadi artinya itu dia sehari ini sudah mencoba melamar, tidak dapat lagi kerjaan. Esok harinya lagi tidak dapat lagi gitu. Nah, padahal anaknya yang masih kecil di rumah itu kan membutuhkan makan, istrinya juga gitu. Betul. Nah, contoh ini bisa kita gunakannya yaitu meskipun pekerjaannya dia belum dapat, nggak berarti dia dan keluarganya nggak bisa jalan-jalan sejenak keluar. Ya, meskipun nggak bisa beli apa-apa, tapi biarkan dia jalan-jalan keluar. Waktu mereka kembali, mereka pikirannya lebih segar. Mereka lebih bisa lagi bersatu dalam doa, meminta Tuhan menolong lagi. Dan itu menjadi energi tambahan untuk menghadapi tantangan besok. Ya, karena di dalam kekalutannya itu rasanya sulit dia mendapatkan inspirasi atau mendapatkan ide untuk keluar dari krisis itu sendiri. Betul. Jadi perlu sekali ya istirahat kecil itu tuh. Anugerah kecil itu untuk menolongnya menghadapi tantangan besok hari. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk prinsip-prinsip yang tentu sangat berguna bagi kita sekalian di dalam menghadapi krisis di dalam kehidupan yang nyata ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi krisis. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang